perjuangan dan sejarah hidup Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarga beliau itu adalah ketaatan total kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya tentunya di Cerita JKDN. Dan teman-teman semua, sebentar lagi kita akan merayakan Hari Raya Idul Adha. Nah, kita akan membahas itu. Kita akan dengar cerita-cerita dari sahabat saya terkait Hari Raya Idul Adha ini. Dengan sahabat saya, guru saya, ya siapa dia tahu, tentunya teman-teman semua sudah tahu, yaitu Om Isa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Om? Alhamdulillah luar biasa. Om Isa, Muhammad Isa, Chef Isa. Wah, iya itulah namanya. Tapi sudah lama kita nggak berjumpa. Iya, tapi lama saya ini terlihat kok agak kurus ya. Alhamdulillah. Nggak tertekan ketika saya mengatakan antum agak gemuk, enggak kan? Enggak. Oh enggak. Ini kayaknya bajunya kegedean. Oh bajunya yang kegedean. Iya, jadi terlihat agak kurus. Tapi nggak stres kan ya? Enggak ya? Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah saya kalau misalnya stres malah tambah gede. Oh gitu. Oh kayak balon ya. Dia makin gede gitu ya. Habis kalau stres makan gitu. Oh makan. Gitu. Senang banget memang stresnya. Stresnya makan dia. Luar biasa. Om Isa. Masya Allah. Kali ini kita akan membahas terkait tentang Hari Raya Idul Adha. Sebentar lagi. Seru sekali ini ya. Sebentar lagi. Saya ingin dengar ceritanya nih. Ya, terkait tentang Idul Adha. Wah. Pasti ada pastilah berhubungan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam tentunya. Nah, gimana coba ceritanya? Jadi memang Idul Adha itu adalah sebuah hari raya yang memang kita disyariatkan untuk berbahagia di situ ya. Oke, karena berbahagia. memang ada dua Id itu, Ada dua Id. Idul Fitri sama Idul Adha, ya kan. Nah, sehingga ini adalah dua hari raya kita yang memang telah disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis-hadis beliau bahwa memang hari raya kita itu ya dua ini. Nah, sehingga ya jangan ikut-ikutan tahun baru misalnya gitu, atau Valentine misalnya ya. Hari raya yang itu hari raya abal-abal gitu kan, yang tidak ada ajarannya dan tidak ada sunah-sunahnya dari Nabi Muhammad SAW. Dan tentunya kita sebagai umat muslim tidak boleh mengikuti. Betul. Nah, jadi kita udah aja diajarkan sama Nabi Muhammad SAW dengan Idul Fitri dan Idul Adha ini kita bisa bergembira ya, merayakan kemenangan, merayakan kebaikan di dua hari raya ini gitu. Nah, Idul Adha juga begitu, apalagi ya kalau misalnya kita lihat dua hari raya kaum muslimin ini, Idul Fitri dan Idul Adha ini bukan hari raya sembarang hari raya. Tetapi ada banyak makna ya kan, ada banyak pelajaran di dalamnya. Betul yang bisa sekali kita petik. Om gitu. Ada banyak latar belakang sejarah di belakangnya gitu-gitu, sehingga hari raya kaum muslimin ini penuh dengan makna gitu. Nah, begitu juga Idul Adha. Jadi memang Idul Adha ini kan sangat erat kaitannya dengan kisah hidup, perjalanan dakwah dan perjuangannya Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Oh, bukan gitu. Nabi Ibrahim saja. Jadi bukan hanya Nabi Ibrahim alaihissalam saja, tapi juga keluarganya. Karena memang di dalam Al-Quran juga Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan bahwa salah satu keluarga yang mesti dijadikan sebagai teladan bagi umat manusia itu adalah keluarga Nabi Ibrahim salah satunya. Kan disebutkan beberapa keluarga kayak keluarga Imron ya kan. Keluarga Imron, kemudian ada keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam juga disebutkan begitu. Nah, karena memang Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya ya kan, anak istrinya begitu kan. Kemudian bahkan keponakannya juga, kemudian keturunannya itu juga adalah keluarga-keluarga yang memang mereka itu bisa kita jadikan sebagai teladan, bisa kita uswatun hasanah. Iya betul. Nah, seperti misalnya yang terkait sama Idul Adha, misalnya adalah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam itu menyembelih
ya menyembelih putranya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya yaitu Nabi Ismail alaihissalam gitu. Dan ketika momen untuk menyembelih putranya itu kan ada beberapa kejadian juga kan. Betul. Memang kalau misalnya kita coba runut ke belakang Om ya, ini adalah tapi nggak jauh ya belakangnya. Ya, belakangnya agak belok dikit. Iya. Lanjut. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang nabi yang agung sekali begitu ya, seorang nabi yang sangat agung sekali dan memang Nabi Ibrahim ini adalah bapak para nabi. Bapak daripada para nabi. Itu the father of the prophets. Oh iya. Karena memang ada banyak sekali nabi itu memang merupakan keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam gitu. Ya bahkan nabi kita Nabi Muhammad SAW juga adalah keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam dari salah satu cabang anaknya gitu ya. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam berdakwah dengan perjuangan dakwah yang sangat dahsyat sekali Om. Ya. Contohnya misalnya ketika itu ya kan berdakwah kepada keluarganya yaitu bapaknya. Yang mana bapaknya ini tukang bikin dewa gitu. Oh, patung dewa. Berhala. Ya berhala gitu. Jadi dia emang ahli pahat bapaknya ya dalam mengukir apa namanya mengukir mimpi indah. Mimpi indah. Itu mengukir mimpi indah bagus ya. Ini berhala diukir. Subhanallah. Terus berhalanya dijual ya kan, kemudian disembah itu oleh orang-orang yang mana ketika itu berada di bawah pemerintahan kekaisaran Babilonia. Gitu. Yang buat bapaknya Nabi Ibrahim. Namanya Azar. Itu dia. Nah tentu saja sebagaimana kita lihat di dalam Al-Quran ya Nabi Ibrahim alaihissalam berdakwah dong kepada bapaknya ya kan. Ada dituturkan di surat Maryam juga misalnya. Nabi Ibrahim alaihissalam dikabarkan berdakwah kepada bapaknya. Tapi kan bapaknya kagak mau nerima gitu. Gak mau nerima bapaknya. Iya malah ya sebagaimana dituturkan dalam surat Maryam. Kalau kamu kayak gitu terus ya ngomong-ngomong begini ngajak-ngajak orang dakwah sama orang ntar saya hukum saya rajam kamu gimana kamu mau kamu kayak gitu digituin sama bapaknya kata bapaknya itu terukir itu di dalam Al-Quran ketika Nabi Ibrahim menyampaikan kebenaran bapaknya malah bilang gitu ngomel gitu kan. Ya udah akhirnya kan Nabi Ibrahim alaihissalam terusir gitu kan. Ya gimana ya seperti usir. Iya begitu akhirnya kan pergi gitu mah. Kemudian ya Nabi Ibrahim alaihissalam berhijrah gitu-gitu. Ya kalau misalnya riwayat beliau menentang Raja Namrud ya itu udah sangat terkenal sekali yang ngalungin kapak gitu kan di patung itu. Nah dia ngancurin patungnya gitu kan. Kemudian kan Nabi Ibrahim yang menghancurkan Nabi Ibrahim. Nah kemudian dia patung kok kan kapaknya sama patung itu tuh. Gitu. Lah makanya mana patung kok bisa ngancurin sesama patung. Lah itu tahu katanya. Kok kenapa kenapa saya dituduh-tuduh begitu kan. Nah itulah jadi memang sekelumit perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam itu dahsyat sekali. Makanya kemudian beliau menikah dengan Sarah ya kan. Sarah istri beliau yang pertama ya. Ada 2 beliau istrinya. Memang kalau misalnya kita lihat dari sumber-sumber Islam misalnya memang ada 2 yaitu Sarah sama Hajar gitu. Tetapi ternyata kalau misalnya kita lihat sumber-sumber yang lain ternyata nggak cuma 2, ada 4 kalau nggak salah ya. Ada 4 bukan cuman yang terkenal sering diceritakan betul, atau dalam Sarah sejarah sama itu Hajar. Sarah dengan Siti Hajar. Kayak gitu. Nah ya petualangan perjalanan ya. Kok petualangan ya kan. Perjalanan Nabi Ibrahim. Perjalanan Nabi Ibrahim bersama keluarganya kan beliau ke Mesir pernah ya kan. Kemudian di sana berdakwah. Pokoknya Nabi Ibrahim alaihissalam dalam setiap tahapan-tahapan perjuangan dakwahnya, kemudian kehidupan beliau mengembara kemana-mana itu pasti berdakwah begitu.
Nah, berdakwah beliau kepada Raja Mesir kayak gitu. Posisi pada saat itu Raja Mesir ya? Bukan Fir'aunnya yang Nabi Musa ya, beda ya. Oh beda ya. Beda itu. Nah, memang ketika itu dituturkan Fir'aunnya yang berkuasa ketika Nabi Ibrahim alaihissalam datang ke Mesir itu memang mata keranjang. Oh, rajanya keranjang mulu dong matanya. Fir'aunnya mata keranjang gitu. Jadi dia seneng ngambil istri orang gitu kan. Seneng ngambil istri orang yang itu nantinya ya diambil sama dia, dirampas lah gitu istri orang. Dia berkuasa. Iya, tentang berkuasa. Tahu senengnya itu hobinya ngerampas istri orang gitu. Nah, jadi istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam ya kan, Sarah ini memang cantik. Begitu. Makanya tertarik dong nih. Makanya ketika itu masuk ke Mesir, dibilang ini bukan istri saya, ini saudara saya gitu. Tapi memang raja ini dia maunya ngambil istri orang. Selain itu nggak mau dia. Kalau saudara enggak. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam memperkenalkan diri bahwa ini saudara saya. Unik juga ya kebiasaannya nih. Bukan bohong gitu, kayak gitu bukan bohong tuh. Itu kan kayak apa tauriah gitu, Pak. Jadi apa tuh? Ya emang ini emang secara genetis ya saudara dari Nabi Adam. Gitu. Ya, kayak gitu. Jadi enggak berbohong. Ini saudara saya. Kayak antum misalnya, ini saudara saya. Iya. Saudara saya. Iya. Gitu kan ya. Karena kakeknya sama. Siapa Nabi Adam. Iya. Gitu. Enggak dosa kita, enggak bohong ya. Begitu. Tapi unik juga itu apa raja yang Mesir ya, Raja Mesir pada saat Mesir, itu Firaun. dia maunya sama istri orang. Betul, ya sama kan? istri orang. Unik juga kebiasaan jeleknya ini. Jangan ditiru ya teman-teman ya, ini kebiasaan jelek ini. Oke. Begitu. Jadi udah lama nih ngelihat kecantikannya Sarah. Kemudian si Raja Firaun ini terpesona gitu kan. Nah, tetapi karena ini bukan istrinya Nabi Ibrahim, sebab kan ketika ditanya ini istrinya, ini saudara saya, kata akhirnya nggak jadi, maka nggak diambil gitu. Sampai kemudian toh pada akhirnya gitu kan, pada akhirnya bocor juga gitu. Tahu juga tuh raja. Tahu juga. Akhirnya kan diambil juga gitu, diambil. Nah, tetapi karena ya disitulah Allah Subhanahu Wa Taala menggerakkan hati gitu kan. Akhirnya Nabi Fir'aun ini, si Raja Mesir ini akhirnya dia menyesal karena telah mengambil istri dari Nabi Ibrahim. Mengambil Siti Sarah ini. Menyesal gimana? Menyesal. Nah, dia akhirnya menyesal karena ketika itu dia itu merasa bersalah yang sangat besar sekali sebab mengambil atau merampas gitu ya. Nah, istri orang gitu loh. Ya biasa-biasanya dia kayak B aja gitu ngambil istri orang gitu. Santai aja gitu kan. Nah, ini dia merasa ada rasa bersalah gitu. Ketika mengambil mengambil Siti Sarah ini. Itu dia tiba-tiba kayak merasa kan, gimana? Kuasa Allah pastinya Allah kan. Puterbalikan hati orang kan, muqallibal qulub kan. Nah, begitu. Jadi dia merasa bersalah ya karena mungkin melihat Siti Sarah ini sedih gitu kan. Karena dipisahkan dari suaminya, dari keluarganya begitu. Nah, maka kemudian dikembalikanlah Siti Sarah ini, bahkan diberikan hadiah gitu. Dan salah satu hadiahnya itu adalah berupa hamba sahaya wanita itu Siti Hajar itu. Oke. Dari situlah ketemu dengan Siti Hajar. Siti Hajar. Itu hadiah dari Raja Mesir. Raja Mesir itu. Betul. Oke. Nah, jadinya Siti Hajar ikut gitu dengan keluarga dan rombongannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Posisinya gitu. itu budak. Nah, makanya kemudian ya karena melihat ini ada hamba saya Siti Hajar kan udah lama belum punya anak, Pak. Ini Nabi Ibrahim dengan Siti Sarah. Nah, udah lama belum punya anak. Nah, Siti Sarah ini kemudian ya udah coba itu nikahin. Bukan coba dinikahin gitu. Bukan coba, kalau coba kan coel gitu kan. Nikahin aja. Dinikahin. Ibaratnya ini atas rekomendasi istri sendiri gitu. Iya, dari Siti Sarah itu. Direkomendasikan. Wah, dahsyat ya. Gitu.
Coba kita direkomendasikan ya. Iya, direkomendasikan istri untuk Aduh, panjang menikah lagi. ya panjang. Lanjut. Nah, Kita iya. fokus kepada perjalanan Fokus Nabi ya. Ibrahim ya, jangan yang lain ya. Bahaya salah. Nah begitu. Ini kameramen senyum-senyum aja dia. Ada sambil ngelus dada dia. Oke, lanjut. Ini Nah, agak seru nih Maka ceritanya. kemudian kan nikah dong ya kan. Wah. Nah, Siti Hajar. Lah, rupanya ya ketika menikah dengan Siti Hajar dapat anak, yaitulah Nabi Ismail, Nabi Ismail alaihissalam, ya kan? oke. Nah, Nabi Ismail alaihissalam. Nah, ketika Siti Sarah melihat hamil punya anak. Dituturkan bahwa memang ketika itu memang ada rasa Cemburu kah? cemburu gitu. Oke. Siti Sarah dengan Iya. Siti Hajar ini. Oke. Cemburu, wah namanya juga wanita ya tadi ya. Gimana ya? Cemburu masih, gitu. Masih apa ya namanya ya? Masih wajar kah? Iya. Tahap wajar ya? Nah, biasa lah. Lah itu dia Siti Sarah ini kayak ngerasa cemburu. Dia ya gimana ya? Ya begitulah. Ya begitulah. Oke. Nah, sampai kemudian cemburu ini kemudian beliau kemudian meminta kepada suaminya, udah kemana kek gitu, jangan di sini lagi gitu, kira-kira ya, kata ibaratnya Siti Sarah itu. Siti Kemudian Hajar pergilah sama anaknya, udah jangan kesini, jangan di sini lagi gitu. Kemudian pergi. Iya, nah karena itulah makanya kemudian sebagaimana juga kita melihat bahwa waktu itu Nabi Adam alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam membawa Siti Hajar dan Nabi Ismail alaihissalam yang masih bayi kan. Oke, masih bayi. Dibawa ke lembah yang sekarang jadi kota Mekah itu. Oke, dibawa ke situ. Dibawa ke situ. Nah, ini mau dibawa kemana gitu kan? Ya namanya waktu itu kan tinggalnya di Palestina tuh. Ya Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya tinggalnya di Palestina. Lah dari Palestina ke Mekah itu. Yang sekarang jadi Mekah. Iya, yang sekarang jadi kota Mekah kan kota jauh Mekah. Pak. Naik onta lagi. Iya, itu menempuh perjalanan yang cukup lumayan berhari-hari pastinya. Nah itu berhari-hari. Kemudian selangkah demi selangkah gitu-gitu. Iya, nggak langsung 10 langkah. Iya, selangkah demi selangkah memang. Ada itu. Gitu. Sampailah dia sampai di lembah itu. Di sini terlihat betapa dahsyat sekali memang keimanan, ya perjuangan dan pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya gitu. Nah ketika itu waktu mau ditinggalkan ini cukup dramatis juga ini storynya gitu. Drama nih. Nah kan mau ditinggalkan. Ya bisa kita bayangkan, kita melihat kota Mekah hari ini betapa megah, gemerlap, ya kan? Segala sesuatu mudah untuk ditemukan. Serba makanan, ada. minuman serba ada, buah-buahan ya walaupun nggak ada musimnya misalnya. Itu kalau di kota sekarang. Mekah mah ada aja. Itu kalau sekarang. Lah kalau dulu ribuan tahun yang lalu ya bahkan masih tanduk bukan tanduk, itu mah kagak ada orang Pak. Pasir, apa namanya? Pasir, gurun. Nah, sebuah lembah ya, yang lembah itu memang dikelilingi bukit-bukit. Kemudian gersang, pastinya panas. Nah, ditinggalin di situ gitu. Seorang ibu dan anaknya yang masih bayi mungkin ditinggalin bekal nggak seberapa gitu kan. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam ketika hendak pergi, nah di sini cukup dramatis. Itu ngejar-ngejar itu Siti Hajar sambil bawa anak. Nabi Ibrahim kenapa harus meninggalkan Siti Hajar di situ? Kan dia naik kendaraan atau naik onta atau binatang tunggangan kan. Naik dia pergi. Dikejar-kejar. Enggak. Turun ya. Udah turun dulu sini. Lari enggak gitu. Enggak gitu. Kan pelan-pelan jalan. Lah Siti Hajar sambil gendong Nabi Ismail bayi kan ngikutin. Nanya dia, kok ditinggal kenapa saya ditinggal di sini kan gitu. Lah kan wajar dong Pak. Wajar lah. Wajar lah. Mana tempatnya kayak gini kan bisa mati orang kalau misalnya. Kalau bini kita ditinggal di mall juga dia nanyain. Lah ini gurun. Apa ya kan? Ini gurun ada siapa-siapa itu. Lah di situ kenapa saya ditinggalin di sini? Enggak jawab Nabi Ibrahim. Diem bae Nabi Ibrahim. Dengan ya raut wajah yang tentu saja tegang duka gitu ya. Campur aduk lah. Nah, ditanya pertama,
Apa belum tuh? jawab. Ya namanya nabi ya. Iya. Kalau nabi mah kan kalau ngomong kagak sembarangan, Pak. Gitu. Hati-hati. Hati-hati, Enggak kayak kita. enggak kayak ngecablak gitu Nyablak ngomong. aja kalau kita mah ya. Kagak. Lah kalau nabi mah kalau misalnya ngomong wahyu dulu gitu, Iya, wahyu. Enggak ngomong asal jeplak gitu enggak, ya kan? Setiap perbuatan, setiap Nah, langkah berdasarkan dituntun, perintah. iya, Enggak dituntun sembarangan. wahyu. Nah, makanya Oke. ditanya kenapa saya ditinggalin di sini? Mm-mm. Kenapa ini kami ditinggal di sini? Pertanyaan pertama enggak dijawab. Pertanyaan Belum kedua, dijawab. Pertanyaan kedua diajukan pertanyaan yang sama, enggak dijawab nggak juga, dijawab. belum dijawab juga. Yang ketiga kali Sampai yang ketiga, kenapa kami ditinggalkan di sini? baru jawab tuh. Baru jawab. Apa kata Nabi Ibrahim? Pertanyaannya diganti. Kenapa kami ditinggalkan di sini, wahai Ibrahim, wahai suamiku? Apakah ini perintah Allah? Ditambahin itu. Ditambahin Apakah ini gitu. perintah Allah? Oke. Pertanyaannya sama Siti Hajar. Apakah ini perintah Allah? Ya Nabi Ibrahim kemudian manggut gitu, jawab iya. Karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk meninggalkan betul Siti Hajar sama anaknya di situ. Nabi Ismail masih bayi itu. Kemudian Siti Hajar berkata, kalau memang ini perintah Allah, berarti Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Udah gitu, nggak diikutin lagi Pak. Udah dengan keyakinan yang kuat. Dia diam berdiri, memandang suaminya pergi. Ya artinya Siti Hajar itu memiliki keyakinan kuat bahwasannya kalau ini perintah Allah Subhanahu Wa Taala, Allah tidak akan pasti Allah akan melindungi gitu kan. Iya. Ya kan. Betul. Jadi yakin gitu. Betul. Wow, luar biasa. Nah dia pergi kan, dia lihat suami. Tadinya kan ngejar-ngejar toh. Iya, saya coba melihat. Sekarang dia diam. Lama-lama suaminya lama-lama menjauh, lama-lama hilang sampai tidak terlihat di gitu. pandangannya. Nah udah berdua doang di situ coba. Terus ngapain? Lah Pak, kalau misalnya mau kita coba dipikir-pikir. Ya nyanyi dia nyanyi dia. Lah kalau dipikir-pikir Pak, kan itu sebuah perintah yang apa ya? Nggak logis gitu. Masa bingung juga kan Siti Hajar. Ini apa ini perintah begini gitu kan? Di teriknya panas matahari, ya kan? Ya nggak ada orang. Betul. Ya kan, gersang, ya kan? Ditinggal berdua saja. Mau ngapain? Gitu kan? Tapi, ya kan? Ada tapinya. Selama itu perintah Allah Subhanahu Wa Taala, mau nggak logis gimana juga, tetap dijalani. Oke. Ditempuh aja udah. Kalau emang perintah Allah, tinggalin saya sama anak kamu di sini. Tinggalin, biarin. Itu perintah Allah. Jadi udah pada level keimanannya taat tanpa reserve gitu Pak. Iya. Keimanannya udah kuat. Pokoknya perintah Allah AA. Mau logis mau enggak, pokoknya taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nggak pakai nanya. Akidahnya sudah tertancap di dalam hatinya, Masya Allah. Mengkristal. Waduh, luar biasa itu. Istilahnya kan. Begitu. Nggak tergoyahkan. Betul, nggak tergoyahkan. Makanya itu, kemudian, nah kan di situ. Nah ada bekal lah, sedikit-sedikit ada bekal. Tapi kan ya segimana sih bekalnya Pak? Pasti habis dong. Lama-lama habis. Mana kagak ada orang, kagak ada air. Air ada. Kan bawa air palingan satu termos. Ya itu mah berapa jam di tengah matahari, teriknya matahari pasti habis dong, minum terus. Betul. Terus gimana? Kan palingan berteduh di bawah pohon. Bahkan nggak ada pohon. Nggak ada pohon. Palingan di bawah batu kali, teduhan apa gitu kan. Nah begitu. Batunya itu Pak. Iya kan? Iya. Namanya gurun gitu. Nah sampai kemudian ya itu yang terjadi. Siti Hajar lama-lama habis makanannya, habis air persediaannya. Nah kan ya namanya orang udah kehausan kan, tentu saja ASI mungkin lama-lama kan habis ya. Betul. Lama-lama kering, lama-lama habis. Lah si bayi minum apa gitu, makan apa? Nangis ya dia. Nabi Ismail alaihissalam kan nangis, gimana ini? Nah di sini sangat legendary sekali, sangat legend ini riwayatnya gitu. Yang mana ketika itu Siti Hajar ya berjuang untuk mencari air, mencari makanan, mencari apa saja untuk bisa diberikan minum bagi putranya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam yang masih bayi. Makanya ketika itu ditaruh dulu bayinya kan di atas di bawah teduhan gitu. Beliau kemudian naik Bukit Sofa,
Bukit Marwa. Berlari-lari kecil. Lari-lari kecil tuh yang sekarang Sa'i itu, Pak. Sa'i. Itu sekarang dijadikan apa? Asal muasal Sa'i itu. Betul. Oke. Kan dia lihat di Bukit Sofa ada apa nih? Yang bisa apa? Kali kelihatan ada nggak ada, gitu balik kan. lagi. Dia ke Bukit kelihatan di Bukit Sofa kayak ada Fata Morgana. Fata gitu, Morgana, oke. Fata Morgana. Iya, nyanyi mulu rumahnya. Itu. Lanjut. Lari ke Bukit Marwa nggak ada. Balik lagi. Lihat lagi, mana? Ke Sofa lagi. 7 kali kan? 7 kali bolak-balik. 7 kali bolak-balik Bukit Sofa, Bukit Marwa nggak ada. Tidak menemukan air apapun gitu. Sumber air. Ya bagaimana, tetap pasrah. Allah tidak akan menyia-nyiakan kami begitu. Rupanya apa itu? di situ ternyata di mana? Di tempat dia ninggalin bayinya itu Nabi Ismail. Nah, namanya kan bayi, ya kan, bayi gitu. Kemudian dia nangis, kakinya utek-utekan, meronta-ronta, utek-utekan kan ke pasir gitu. Lah bekas itu air Zam-Zam ya, itu. itulah yang air Zam-Zam yang sangat legendaris itu begitu. Karena Zam-Zam itu artinya kumpul. Iya, berkumpul. Zam-Zam gitu. Nah, jadi apa, ibunya itu mengumpulkan air. Apa bahasa Arab? Zam-Zam. Dikumpulin tuh air. Ya. Berlimpah ruah air sampai hari ini, Pak. Enggak habis-habis. Sampai hari udah ini. Berapa ribu tahun ya kan, diambilin sama orang tiap hari. Dipakai mandi, makan, nyuci, ngepel. Tetap masih ada sampai sekarang begitu. Lah emang kadang-kadang kita mikir, lah ya gitu ya, Allah Subhanahu wa taala itu orang yang saya cari di sono. Lah kalau udah tahu di sini bakal mancur air, ngapain saya lari-lari ke sana gitu kan. Tapi kan nggak bisa begitu, gitu kan. Lah disitulah yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah upayanya, usahanya, ikhtiarnya. Nah, perjuangan kita itu yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Perkara nanti Allah Subhanahu wa taala mau memberikan hasil dari perjuangan itu, perkara mau di sono kayak mau di sini kayak itu gitu, itu urusan Allah Subhanahu wa taala gitu. Ya tapi kan ya kadang-kadang kita gimana gitu. Orang saya nyari di sono, di sini keluarnya gitu. Gitu. Kalau tahu misalnya di sono bakal keluar di sini, kagak usah ke sono-sono, saya udah aja diam di sini gitu kan. Ya tapi nggak bisa begitu, tetap ya kan. Tetap kita usahanya, ada upayanya. Hukum kausalitasnya. Betul. Emang Allah Subhanahu wa taala ya kalau misalnya mengabulkan doa, mengabulkan harap itu dahsyat sekali, Pak. Ya. Itu bener-bener di luar prediksi gitu. Bener-bener enggak terduga, dan bener-bener itu tuh mind blowing lah, kira-kira begitu. Saya nggak ngerti itu mind blowing. Oh gaul, suruh gaul saya. Kacau, Pak kameramen saya gaul emang. Ini ada cerita menarik dikit aja, Pak. Apa tuh aja? Jadi ceritanya ini terjadi zaman Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad SAW ketika awal-awal dakwah itu kan menghadapi banyak cacian, makian, ya kan, yang diguyur sama jeroan unta gitu, yang rumahnya ditebarin kotoran unta, kambing segala macam. Pokoknya menghadapi persekusi kayak gitu. Nah, salah satu orang yang suka mempersekusi Nabi Muhammad SAW itu adalah sepupunya sendiri, yaitu anak-anaknya Abu Lahab. Abu Lahab ini kan pamannya Nabi kan. Pamannya Nabi Muhammad SAW. Nah, Abu Lahab ini istrinya Ummu Jamil punya anak. Nah, anak-anaknya Abu Lahab ini berarti kan sepupunya Nabi Muhammad SAW. Jadi ada 2 orang anaknya, di antara 6 ada 6 orang anaknya Abu Lahab ini. Nah, 2 orang di antaranya itu namanya Utbah dan Utaibah. Utbah bin Abi Lahab sama Utaibah bin Abi Lahab. Nah, si Utbah entar masuk Islam tuh. Nah, si Utaibah endingnya masuk Islam. Si Utaibah yang nasibnya rada-rada mengenaskan, dibilang mengenaskan kok rada. Mengenaskan banget malah. Jadi ini cerita ini tuh memperlihatkan betapa Allah Subhanahu wa taala kalau mengabulkan doa tuh dahsyat gitu. Kayak tadi peristiwa Nabi Ismail. Jadi ceritanya si Utaibah bin Abu Lahab ini, Pak, suka iseng
Iseng sama siapa Suka nih? iseng berhadiah. Apa nih? isengnya? Isengnya itu suka ngisengin Nabi Muhammad SAW. Iseng dalam hal bercanda atau iseng ngejahit apa? Isengnya tuh Iseng sebel. iseng jelek. Oh, iseng sebel. jelek. Oh. Jadi satu kali dia mau dagang ke Syam bareng sama bapaknya, sama Abu Lahab. Abu Lahab gitu. ini. Nah, pas mau berangkat banget gitu. Pak, saya mau ke sana dulu dah. Mau ngapain? Mau ke Ka'bah. Itu saya mau iseng sama Muhammad. Sempet-sempetnya. Iya, Sempet-sempetnya mau jalan. Dia mau iseng dulu sama Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW ya kan lagi sholat dong samping Ka'bah gitu. Datang dia ke situ. Wah, Nabi Muhammad abis dimaki-maki sama dia. Siapa tadi namanya? Si Utaibah okay. bin Abu Lahab. Utaibah bin Abu Lahab. Itu Nabi Muhammad lagi udah selesai sholat dimaki-maki. Situ ya katanya ke Al-Quran turun nama situ, nih gua kafir sama Al-Quran kata dia. Kan kurang ajar kayak begitu. Nah, surat An-Najm ya. Saya kafir nih, kafir. Kurang ajar orang kafir gitu. Bangga dia. Gitu. Nantangin. Habis dimaki-maki Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad kan namanya juga beliau orang nabi, orang baik ya kan. Nggak banyak membalas gitu. Ya kan Nabi Muhammad kalau dihina-hina, dimaki-maki mah nggak suka ngebalas, menghina lagi. Itulah kekuatan mental dan kemampuan mengontrol diri Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian Nabi Muhammad SAW cuma membalas dengan sebuah doa. Doanya itu, ya Allah kirimkanlah seekor anjing di antara anjing-anjing milikmu kepada dia, kata Nabi Muhammad SAW. Apa doa-doa kayak gitu? Gak level ya. Udah dia balik. Ngeri nih kan. Kan mau berangkat ya kan. Iya dateng dah tuh anjing-anjing ya kan. Udah mau berangkat. Habis di Gragon. Udah dia berangkat nih sama bapaknya Abu Lahab. Pas dia berangkat dia ngomong, tadi saya ketemu sama Muhammad itu ya. Dia ngedoain saya katanya, supaya Allah mengirim seekor anjing kepada saya. Kata Abu Lahab, bener dia berdoa kayak gitu? Bener. Wah, kalau misalnya dia berdoa kayak gitu, kamu harusnya khawatir. Sebab bapaknya tahu. Bapaknya ada feeling, bapaknya feeling. Ini bahaya nih. Bahaya. Khawatirnya itu memang yang didoakan Muhammad itu. Iya. Itu terwujud itu. Kamu harus hati-hati. Udah pokoknya nanti sama bapak nih siapin pengawal. Itu anjing kan apa doang kabur ya kan. Nah gitu. Udah siapin pengawal. Lah rombongan kafilah kan terus berjalan toh. Nah udah berjalan. Lagi di tengah perjalanan ya, di sebuah daerah namanya Sohat. Nah di situ kan udah malam, bikin tenda kan. Nah pas lagi bikin tenda kayak gitu, memang Sohat itu katanya daerah yang banyak singanya katanya. Di daerah itu. Lah udah bikin tenda di situ. Beneran malam-malam Pak, singa datang Pak. Disatronin tuh Jadi bukan anjing. Singa ini malah. Iya. Yang datang singa. Nyatranin si itu siapa si namanya? Utaibah. Ya ibaratnya Allah Subhanahu wa taala kan Nabi Muhammad berdoa ya Allah kirimkan anjing. Yang datang serigala. Singa. Serigala apa singa? Singa. Bukan serigala, singa Pak. Singa. Biang ya. Lah yang dipinta anjing yang datang singa. Allah emang gimana ya, dahsyat gitu. Nah, penasaran gimana nasibnya jadinya? Nah kan pada tidur dong orang-orang. Nah Utaibah ini memang dia dikelilingi pengawal-pengawal, penjaga-penjaga yang memang dengan sengaja memang diperintahkan oleh Abu Lahab jaga ini ya, kawal terus. Iya. Lah ini singa datang kan orang pada tidur toh. Singa news. Emang begitu singa? Itu bukan singa ya? Rasanya begitu dah. Sambil menggeram-geram gitu Pak. Udah gak usah contohin. Kayaknya gak begitu kayaknya. Dia nyontohinnya kacau. Terus diciumin diindus. Kalau bukan Utaibah dia gak mau, gak makan. Sono pindah ke sono. Cium pindah lagi. Pengawal udah tidur juga? Udah tidur juga. Cium bukan. Giliran Utaibah ini tarik. Dimakan itu Pak. Di dalam catatan sejarah itu singanya itu lebih dari 1, 2. Satu aja. Satu.
Oh, Simba. Dimakan. Emang The Lion King. Oh, dikirimnya itu singa. Habis seketika. Dimakan, bahkan dituturkan itu palanya coplok dimakan singa. Di dalam sejarah mengatakan itu palanya. Tinggal palanya doang. Apa copot? Lepas palanya. Allah. Agak gore sedikit ya pemirsa. Begitu. Jadi inilah Allah Subhanahu wa taala ketika mengabulkan doa itu tadi. Siti Hajar di sono lari-lari Safa Marwah. Lah ini di sini taunya yang mancur air Zam-Zam gitu kan. Nah, ya itu kita kekuatan juga, doa lah. Itulah kekuatan doa dan kita juga pasti masing-masing kita pemirsa semua pasti pernah ngalamin deh. Dan memiliki keyakinan yang kuat gitu kan. Kita yang kita usahain apa? Tahu datang rezekinya mah dari mana gitu. Iya, betul. Nah, itulah min haitsu la yahtasib dari arah yang tidak disangka-sangka, diduga-duga. Itu Pak. Nah, dari situ air tuh keluar. Nah, ketika air udah mancar keluar itulah dia kemudian ditampung sama Siti Hajar. Dipakai minum. Jadi bikin sumur tinggal di situ. Menarik orang-orang, Pak. Yang pada akhirnya juga lewat tinggal di situ. Karena ada sumber mata air, ada air jam-jam itu. Jadi kota kan lama-lama. Iya. Nabi Ismail alaihissalam lama-lama gede. Besar-besar. Nabi Ibrahim datang lagi ke situ. Pas datang udah jadi desa nih. Udah ramai. Iya, udah rame. Dan anaknya sudah besar. Iya, udah besar. Nah, pas sudah besar, disitulah diperintahkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala membangun Ka'bah itu kan. Oke, dapat perintah membangun Ka'bah. Disinilah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail bahu membahu membangun Ka'bah. Memang lokasi Ka'bah nggak terlalu jauh dengan sama-sama. Kan nggak terlalu jauh tuh sama sumur Zam-Zam gitu. Nah, membangun Ka'bah. Nah, di sini kemudian setelah selesai membangun ya Hajar Aswad juga udah dipasang kan, Hajar Aswad batu dari sorga itu toh. Nah, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan untuk menyeru, panggillah gitu, panggillah manusia, serulah manusia untuk beribadah, ya datang ke Ka'bah untuk menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi kemudian seperti dituturkan misalnya oleh para ahli tafsir, Nabi Ibrahim alaihissalam agak kebingungan, ya Allah ini kalau misalnya saya manggil gimana, kan orang-orang pada tinggalnya tempat-tempat yang jauh toh gitu, tempat-tempat yang jaraknya berkilo-kilometer jauhnya. Bagaimana suara saya bisa sampai kepada mereka, bagaimana seruan saya bisa sampai kepada mereka begitu. Nah, itu seperti dituturkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu misalnya. Ketika itu merasa kebingungan Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, bagaimana suara beliau bisa sampai kepada setiap manusia yang jaraknya sangat jauh. Nah, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, seru aja udah, berseru aja, panggil aja udah. Panggil. Nanti yang menyampaikan suara itu Allah Subhanahu wa taala. Allah kan innallaha ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Nah, maka kemudian dipanggil lah, wahai manusia ini, laksanakanlah ibadah haji, laksanakanlah perintah Allah Subhanahu wa taala. Disampaikan suara kemana-mana. Nah, sampai kemudian ya orang-orang dari berbagai tempat berdatangan ke situ, melaksanakan ibadah haji, melaksanakan berbagai ritual ibadah untuk mengagungkan, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itu seperti bagaimana kita lihat sekarang haji gitu, Pak. Itu sampai singkat cerita sampai ke penyembelihannya itu. Nah, itu pada momen itu juga tuh. Ya. Ketika itu Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam yang waktu itu masih remaja ya. Udah remaja ya. Masih remaja. Prediksi kira-kira dalam sejarah itu usia berapa? Nabi Ismail ini. Masih kalau remaja berarti ya berapa belas tahun belasan kali lah ya. Belasan. Okay. Nah, disitulah kemudian dapat perintah. Nah, perintahnya itu Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan mimpi, ya kan? Bahwa mimpinya itu beliau menyembelih Nabi Ismail putranya sendiri gitu. Satu-satunya, satu. Dua. Ada. Kan setelah Siti Hajar diberangkatkan ke
Mekah itu Siti Sarah hamil tuh. Oh, oke. Hamil Ishak. Nabi Ishak. Ishak. Jadi nabi juga Nabi Ishak. Ishak. Yang nanti dari Nabi Ishak itulah Bani Israel tuh dari situ. Nabi Ishak. Ya? Nabi Ishak punya anak Nabi Yakub. Nabi Yakub ini nama gelarnya Israel. Israel tuh nama gelarnya Nabi Yakub. Nah, makanya ntar Nabi Yakub ada punya anak 12 itu. Sebutnya Bani Israel, anak-anaknya Israel. Itu cikal bakal itulah dari cikal bakalnya orang Israel. Okay. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Yahya, Nabi Zakaria. Nah, itulah dari keturunan Nabi Ishak itu. Kembali lagi kita ke Nabi Ismail. Kali itu ada nextnya lagi. Panjang, Pak. Oke. Lah itu. Ke Nabi. Nah, mimpi kan? Ismail, mimpi. Nabi Ibrahim mimpi. Nah, kemudian mimpinya itu dituturkan kepada Nabi Ismail alaihissalam gitu kan. Nah, disinilah kita melihat betapa dahsyatnya ya kesabaran Nabi Ismail alaihissalam. Kalau memang itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, engkau akan menemui aku wahai ayah sebagai orang-orang yang sabar, kata Nabi Ismail. Anaknya Redo juga. Nabi Ismail Redo juga. Ibunya pun sama. Sama. Oke, dilaksanakanlah. Nah, padahal itu perintah itu dalam mimpi kalau dari pikiran logis, kalau dipikir-pikir, dipikir-pikir, dia nyanyi lagi. Gimana coba saya itu? Lagi serius, sedang ceritain seperti apa? Itu perintah gimana menyembelih anak sendiri ya, gitu loh, ceritanya Pak. Mimpi di dalam mimpi, mimpi lagi gitu. Kan? Disampaikan di dalam mimpi. Betul, itu kan perintah yang sangat berat gitu, sangat sulit. Menyembelih anak sendiri gimana? Emang kita sanggup melakukan hal itu? Dan sempat digoda juga kan sama setan kan? Iya. Pas saat saya nih Pak ya, saya ya seumur hidup saya motong ayam kagak pernah saya. Kagak tega saya. Berarti kalau mau motong gimana anak nih Pak? Ayam aja enggak, kambing enggak berani berarti. Apalagi Pak, aduh. Kan kalau aku memiliki hati yang lembut Pak. Tapi kalau kurban insya Allah ya. Ya kalau kurban iya. Ya kurban iya. Tapi saya nggak pernah motong. Potongnya nggak. Kebangetan lembut emang. Orang lainnya biar motong. Aduh Bang. Saya nggak tega. Saya aduh ya Allah. Nah itu. Lanjut. Iya. Kembali lagi ke Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Kan kalau dipikir-pikir itu sebuah perintah yang sangat berat dan nggak logis gitu. Sangat berat itu. Sudahlah sebelum itu banyak cobaan dan perintah-perintah yang yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dan keluarganya itu bukan perkara mudah untuk menjalankannya kan. Betul banget. Nah, sekarang ditambah lagi untuk menyembelih anak sendiri. Jadi Nabi Ismail. Oke, selanjutnya. Nah, tetapi kan ya itu dia. Disinilah kita melihat betapa kesabaran dan keimanan keluarga ini, keluarga Nabi Ibrahim, istrinya, anaknya, semuanya itu sangat dahsyat sekali gitu, sangat luar biasa. Maka kemudian perintah itu pun dilaksanakan juga, gitu. Nah, tetapi ya kembali ketika pas udah mau dilaksanakan kan penyembelihan Nabi Ismail alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala kemudian menggantinya dengan seekor hewan sembelihan gitu kan, seekor kambing yang gemuk, yang bagus gitu. Digantinya itu bukan Nabi Ismail langsung menghilang enggak kan? Itu kalau ini di sini lah. Ini sesungguhnya rada gimana ya? Tapi kan di dalam sejarah itu sebelum diceritakan ketika mau menyembelih anaknya, putranya, itu kan diganggu sama setan kan? Oh iya, betul. Makanya itu ada di jumroh, haji itu ada lempar jumroh. Itu pas lagi mau jalan. Nah, pas mau jalan sebelum mau betul. Kan di rumah tuh. Ya kan kagak di rumah, enggak di halaman rumah gitu. Mau menyembelih anak di halaman rumah dibawa dulu kemana. Lah giliran lagi mau jalan nih. Digoda gitu kan. Ada ditimpuk berapa kali? 7. Disambit. Iya, disambit 7 kali. 7 kali benar ya. Memang nimpuknya juga kan berapa kali itu ya? Enggak sekali juga itu Pak. Yang sini
Timpuk. Ntar di sono nongol lagi dia. Timpuk lagi. Timpuk lagi Oke. gitu. Totalnya 7 kali. 7. Oke. Sekali sesi sekali sesi. Sekali timpuk. sekali ini 7. Oh, sekali. Ntar ada lagi 7 lagi dah satu gitu. lokasi 7 gitu ya. Itu kan jadi ritual haji juga tuh. Iya. Saya belum pernah haji. Iya. Sama, Pak. Apa? Saya juga belum. Umroh juga belum, Om. Doain beda. Oke, lanjut. Ketika disembelih Nabi Ismail disembelih kemudian berubah jadi domba. Jadi domba yang gemuk. betul. Lalu Nabi Ismail kemana? Nah itu dia. Jadi saya juga membayangkan gimana. Tapi kan memang dituturkan dalam berbagai riwayat dan berbagai dalil kan kayak gitu. Diganti gitu kan. Diganti dengan seekor domba gitu kan. Apakah pas mau dipotong tahu-tahu berubah? Nah itu pendetilan itunya kita nggak paham lah kayak gimana detailnya. Tapi yang jelas Nabi Ismail tetap ada. Jadi mungkin pas inilah kita. Enggak, maksud saya itu Nabi Ismail ketika bersembelih ya tetap Nabi Ismail itu ada di situ. Kemudian diganti dengan domba. Itulah. Itu. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Potong gitu kan. Ya. Tahu-tahu udah mau gini, tahu-tahu bukan Nabi Ismail yang disembelihnya, malah si domba gitu. Nabi Ismailnya tahu berdiri di mana kali. Iya gitu mungkin ya. Iya gitu. Iya, jadi nggak naik ke atas enggak. Ada gitu. di situ. Hidup gitu. Iya. Karena memang nantinya dia hidup sampai dewasa, sampai menikah gitu. Beda sama Nabi Isa kan. Kalau Nabi Isa kan emang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ismail alaihissalam enggak. Oke, clear. Itulah sebuah rangkaian peristiwa atau sejarah, cerita-cerita sejarah terkait tentang keluarganya Nabi Ibrahim. Ini penuh dengan boleh gak saya bilang cobaan benar ya, cobaan, kemudian melaksanakannya dengan mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan dengan penuh keyakinan. Betul. Artinya ini adalah perintah Allah. Ya sami'na wa ata'na. Kita jalankan, insyaallah Allah akan melindunginya gitu kan, dan penuh juga dengan perjuangan. Masya Allah. Jadi yang bisa kita sedikit aja ya, yang bisa kita ambil dari sejarah terkait tentang Nabi Ibrahim yang semua itu dilakukan di dalam ritual haji ya, dalam haji, aktivitas haji maksudnya. Itu lebih banyak dilakukan dalam peristiwa Nabi Ibrahim dari segi sa'i ya kan, air Zam-Zam, Ka'bah juga Nabi Ibrahim ya. Untuk rakyat apa sih ya pelajaran dari Om Isa ya secara pribadi? Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari sejarah terkait tentang sejarah Nabi Ibrahim ini dan keluarganya tentunya? Betul. Jadi memang satu nilai penting ya, ada banyak sekali hikmah. Cuman kalau yang saya lihat ini mah satu nilai penting favorit saya ya. Apa tuh? Dari perjuangan dan sejarah hidup Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarga beliau itu adalah ketaatan total kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul. Itu juga yang dituturkan di dalam Al-Qur'an oleh Allah Subhanahu wa taala, innama qaulal mu'minina idza du'u ilallahi wa amila sholihan qalu sami'na wa ata'na gitu. Ya, pokoknya kalau dibilang begitu oleh Allah Subhanahu wa taala, ya udah laksanain aja. Kita ikutin aja. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah nanya ini, nanya itu. Laksanakan aja. Kalau perkara wajib laksanakan. Kalau sekarang memang sudah kalau sekarang udah enak. Ya kan, ada dalilnya, ada hadisnya. Betul. Semua guru para ulama sudah menjelaskan. Kita tinggal melaksanakannya. Mana yang halal, mana yang haram. Kan gitu barometer Islam kan. Mana yang halal kita laksanakan, yang haram kita tinggalkan. Dan yang pelajaran yang paling penting adalah perjuangan itu. Betul. Dan ketaatan totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dilaksanakan dengan totalitas tentunya. Betul. Dan semua itu penuh kesabaran dan perjuangan. Iya. Terima kasih Om Isa. Ini sama-sama. Ya mungkin sebagian teman-teman atau semua teman-teman pasti sudah tahu cerita ini. Ya kan, cerita dari Nabi Ibrahim. Tapi dalam konteks kita bercerita ini, saya agak nyaman mendengar cerita dari Om Isa. Ya kan. Nama juga cerita JKDN. Kita bercerita, tapi bukan sembarang cerita, tapi cerita terkait tentang sejarah. Itu sekali lagi
Ketaatan totalitas. Ya. Perjuangan dengan penuh kesabaran. Masya Allah. Terima kasih sekali lagi Om Isa. Sama-sama. Mudah-mudahan kita minggu depan berjumpa lagi Siap. dengan pembahasan yang lain. Saya dengar-dengar Om Isa sudah menerbitkan buku Ajan Terakhir di Andalusia. Oh iya, bersama betul. Om Niko. Iya. Kayaknya perlu disepil-sepil untuk kita bahas Asik. di minggu depan. Oke. Siap. Sekali lagi terima kasih Om Isa. Siap, sama-sama. Ya, tetap semangat dalam berdakwah, dalam Iya. menulis bukunya. Amin. Yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Siap, insya Allah. Dan untuk teman-teman semua yang menyaksikan video ini, yang menyaksikan konten ini, yang menyaksikan program Cerita JKDN ini, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang teman-teman saksikan ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Tetap sehat, tetap semangat, dan tentunya tetap taat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.